Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita akan melanjutkan part 2 tentang sejarah reformasi agraria. Untuk kalian yang belum nonton part 1, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Pejuang Agraria dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Di berbagai belahan dunia, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap berbagai ketimpangan struktur agraria, kemiskinan, dan secara beragam mengimplementasikan reforma agraria. Sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dianut masing-masing, terdapat kesamaan pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaharuannya. Pada dasarnya, reformasi agraria tidak hanya sekedar bagi-bagi tanah saja, tetapi lebih dari itu, untuk menciptakan masyarakat sosial di Indonesia. Konsep reformasi pertanahan adalah menjadikan tanah untuk para kaum tani. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pemerintah tidak ada memberikan insentif bagi petani yang menyentuh ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan secara real. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto mengenai sengketa pertanahan pada tahun 1997, sengketa pertanahan di seluruh Indonesia terdapat 6.448 kasus pertanahan, diantaranya 1.248 berada di DKI Jakarta. Reformasi agraria land reform mempunyai tujuan yang sangat luas, yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis, dan mental psikologis. Segi sosial ekonomis, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik, serta memberi fungsi sosial pada hak milik. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. Segi sosial politis, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil dan taraf hidup rakyat. Segi mental psikologis, meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Inti tujuan land reform Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani. Menurut Peraturan Presiden Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tujuan reforma agraria sendiri adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Reformasi agraria pada era reformasi di Indonesia. Ketika langsarnya pemerintahan Orde Lama, Indonesia pun memasuki babak baru masa era pemerintahan yang disebut era reformasi. Pada waktu itu, di mana-mana terjadi tuntutan reformasi di segala bidang. Di bidang agraria, reformasi ditandai dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan Ketetapan Nomor X atau MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dan Keputusan MPR RI Nomor 5 MPR 2003 tentang penugasan kepada pimpinan MPR untuk menyampaikan saran. Disebutkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria di Indonesia adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah land reform yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Melihat TAP MPR tersebut, dapat dikatakan bahwa penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah land reform telah dijadikan sebagai salah satu prinsip dan arah kebijakan dalam pembaruan agraria di Indonesia.
Di era reformasi ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN merupakan kementerian yang dibentuk dan diamanatkan untuk menyelesaikan dan menata permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 34 tahun 2003, BPN memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Berbagai sengketa agraria di Indonesia. Dalam sejarahnya, sengketa yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia sangat banyak, dan penyelesaiannya hingga saat ini masih sangat minim. Masih banyak sengketa pertanahan, dan bahkan konflik pertanahan yang hingga saat ini masih belum ada titik temu, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Definisi sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percecokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda. Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KP) pada tahun 2017, dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32% dari seluruh jumlah kejadian konflik. Selanjutnya, dalam hal pemilikan lahan, masih banyak terdapat tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Banyak kasus penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang menyerobot tanah masyarakat, baik secara individu maupun secara adat, yang mengklaim masuk kepada wilayah operasionalnya. Bahkan lebih dari itu, hutan lindung atau hutan negara pun tak lepas dari permasalahan ini. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2016, terjadi konflik agraria antara masyarakat Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu dengan PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang beroperasi di Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Permasalahan dari konflik tersebut adalah tentang lahan yang digarap. Ternyata lahan yang digarap oleh perusahaan itu lahan peladangan dan tanah ulayat. Disampaikan bahwa lahan peladangan atau tanah ulayat tersebut sampai saat ini belum ada ganti rugi. Pada tahun 2018, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Keputusan Presiden ini dikeluarkan dalam rangka mengakomodir reformasi di bidang agraria. Termasuk di dalam keputusan Presiden ini adalah program Tanah Objek Reforma Agraria. Selama ini, dalam penanganan dan pengurusan masalah pertanahan, baik itu sengketa maupun konflik pertanahan di daerah, peran pemerintah daerah sangat minim. Bisa dibilang hampir tidak ada. Selama ini pemerintah daerah hanya fokus dalam pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang tergolong besar. Di sisi lain, dalam penanganan sengketa maupun konflik pertanahan, pemerintah daerah justru terkesan setengah hati dalam menyelesaikannya. Dalam hal permasalahan pertanahan, seharusnya pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dikarenakan seringkali keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak pas atau tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari yang mengakibatkan penyelesaiannya terkesan panjang dan berlarut-larut. Kesimpulan dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan hal-hal berikut, bahwa reformasi agraria saat ini sudah berjalan walaupun terkesan lambat. Hal ini dibuktikan dengan masih jauhnya target penerbitan sertifikat hak atas tanah dibanding dengan luas tanah yang ada di Republik Indonesia. Bahwa masih tumpang tindihnya peraturan hukum yang mengakibatkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota atau kabupaten tidak dapat berbuat apapun dalam hal bidang pertanahan di daerah administrasinya masing-masing. Pemerintah pusat masih terkesan belum rela sepenuhnya menyerahkan urusan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah. Demikianlah video pembahasan kita kali ini.
Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With